Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Tapi anak Ustaz yang semoga dirahmati oleh Allah, kali ini Ustaz Adi akan menceritakan sebuah kisah yang akan mengisi waktu antum dan antuna sampai menjelang waktu berbuka nantinya. Kali ini Ustaz Adi akan menceritakan sirah dari Nabi yang mulia, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan salah seorang laki-laki yang hatinya sangat keras. Laki-laki yang ketika sudah ditampakkan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laki-laki yang ketika melihat dengan mata kepalanya mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namun masih tidak mau beriman kepada Allah dan Rasulnya. Bayangkan ini. Ini menandakan hatinya sangatlah keras. Yang berawal dari kemaksiatan yang sering dilakukan sampai bertumpuk-tumpuk. Akhirnya hatinya tidak tergerak sedikit pun untuk menjemput hidayah. Taib. Laki-laki yang berhati keras ini bernama Rukanah bin Abdu Yazid. Dia orang yang sangat sombong ya. Sombong dengan apa yang sudah diberikan oleh Allah kepada dirinya. Karena ia adalah seorang yang masih dalam keadaan musyrik. Yang pada waktu itu sudah ada Nabi Muhammad. Orang yang mendakwahkan umatnya kepada dakwah tauhid. Kemudian pada suatu waktu, Rukanah bin Abdu Yazid ini, ia pergi ke sebuah kaum, ke suatu kaum, ia menantang seluruh laki-laki yang ada di kaum tersebut. Dengan mengatakan, siapa yang bisa mengalahkan diriku, maka aku akan menjadi budaknya bertahun-tahun, atau sebagainya. Namun apabila aku dapat mengalahkan kalian, maka aku akan mengambil harta-harta dari seluruh kalian. Rukanah ini adalah orang yang mempunyai badan yang besar, kekar, dan terkenal dengan kekuatannya yang sangat tangguh. Karena dia adalah seorang pegulat yang handal. Posturnya itu besar ya. Dan terlihat mencolok perbedaannya dengan dibanding orang-orang sekitarnya atau orang-orang pada umumnya. Kemudian Rukanah ini mendengarkan kabar di tengah orang Quraisy bahwasanya orang-orang Quraisy ini tengah ada masalah dengan Nabi Muhammad. Akhirnya Rukanah mendatangi orang-orang Quraisy tersebut. Rukanah datangi, kemudian bertanya kepada orang-orang Quraisy, "Wahai orang-orang Quraisy, kalian mau tidak aku permalukan Muhammad?" Kata Rukanah. "Tentu," kata orang-orang Quraisy. "Kau permalukan dia. Nanti apa yang engkau minta akan kami berikan. Tapi permalukan dulu Muhammad di depan kami." Baik, maka Rukanah langsung pergi mencari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikatakan pada waktu itu Nabi Muhammad tengah tawaf ya, tengah tawaf. Jadi Rukanah berdiri di sebuah batu yang tinggi dan berteriak karena suaranya keras. "Wahai Muhammad, Muhammad!" kata Rukanah. Berbalik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melihat. "Wahai Muhammad, kau mau aku beriman kepada Allah dan dirimu?" "Tentu," kata Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rukanah mengajak Rasulullah untuk bergulat sambil mengatakan, "Kalau kau bisa membuat perutku menempel ke tanah, maka aku akan beriman kepada agamamu. Namun kalau aku dapat mengalahkan dirimu, aku akan ambil hal-hal penting dari dirimu." Baik, kata Sallallahu Alaihi Wasallam. Rukanah tidak menyangka ya bahwasanya Nabi Muhammad mengiyakan
ajakan tanding gulat dari Rukanah. Karena memang Rukanah ini tidak tahu ya, bahwasanya seluruh nabi dan rasul itu perbandingan dengan laki-laki biasa itu 1:10. Jadi satu nabi atau satu rasul itu setara dengan 10 laki-laki dewasa. Karena memang nabi dan rasul itu adalah garda terdepan dalam mendakwahkan agama Allah. Karena tentu para nabi dan rasul itu dilebihkan fisiknya karena untuk membela agama Allah. Rukanah tidak tahu akan hal itu. Maka Rukanah, orang yang track recordnya itu tidak pernah dikalahkan, orang yang tidak pernah ketika bergulat perutnya tidak pernah menempel ke tanah, ketika dimulainya bergulat dengan Sallallahu Alaihi Wasallam, hanya beberapa gerakan Rukanah dapat ditekuk oleh Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingat ya, gulat itu adalah olahraga yang mengunci gerakan. Dan menguncinya ini bahkan bisa membuat seseorang itu sampai lumpuh atau patah atau terkilir. Berbeda dengan tinju yang sampai berdarah, lebam. Ini tidak. Gulat adalah olahraga yang gulat adalah olahraga yang membutuhkan gerakan-gerakan untuk mengunci seseorang sampai tidak bisa bergerak lagi. Dan ketika dimulainya, akhirnya hanya beberapa gerakan Rasulullah dapat mengunci Rukanah sampai Rukanah tidak bisa bergerak sedikit pun. Dan dikalahkan Rukanah. Perutnya menempel ke tanah. Namun Rukanah masih tidak senang. Minta tanding ulang kembali dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Wahai Muhammad," kata Rukanah. "Ulangi lagi." "Baik," kata sallallahu alaihi wasallam. 1, 2 atau 3 gerakan dikalahkan lagi. Tidak senang Rukanah, minta tanding ulang. 3 kali, 4 kali, 5 kali, sampai dikatakan Rukanah ini minta tanding ulang itu sampai 10 kali dengan sallallahu alaihi wasallam. Namun ke-10 tanding gulat antara Rukanah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimenangi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rukanah? Baik. Ini menandakan kuatnya fisik dari Rukanah ya. Biasanya orang kalau bisa tanding gulat itu 1 atau 2 kali itu sudah kesakitan. Ini sampai 10 kali. Ini menandakan fisik dari Nabi Muhammad yang Masya Allah tentunya sangat kuat. Dan dapat mengalahkan Rukanah ke 10 pertandingan tersebut. Dan Rukanah di pertandingan ke-10, ia mengaku kalah. "Wahai Muhammad, aku mengaku kalah. Tapi aku tidak mau beriman kepada engkau." Nah ini. Ingkarnya janji Rukanah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang di awal ia menyebutkan apabila aku dapat dikalahkan, maka aku bersedia untuk masuk ke dalam agamamu. Beriman kepada Allah dan Rasul. Namun ketika hal tersebut sudah terjadi, Rukanah tidak mau beriman kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai dikatakan Rukanah mengatakan, "Wahai Muhammad, kalau kau ingin aku beriman kepadamu, ya aku tidak ingin beriman," kata Rukanah, "sampai engkau buat pohon itu," sambil menunjuk ya ke belakang sallallahu alaihi wasallam, sampai pohon itu bisa berbicara. Nah ini mukjizat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah izinkan pohon tersebut berbicara. Dikatakan pohon tersebut adalah pohon kurma. Di depan orang-orang banyak. Satu penduduk Mekah melihat hal tersebut. Pohon tersebut berbicara, "Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah." Kaget semua orang. Sampai Rukanah tercengang melihat hal yang baru terjadi di hadapan dia. Sudah, pohon tersebut mundur lagi, balik ke tempat semula. Dan Rasulullah mengatakan, "Bagaimana Rukanah?" Lagi-lagi, ini sama halnya dengan orang-orang Quraisy ya. Rukanah mengatakan, "Sungguh kau adalah penyihir hebat, wahai Muhammad. Aku tidak pernah melihat penyihir sehebat dirimu. Sungguh engkau adalah penyihir." Nah ini adalah perbuatan yang tercela ya. Sudah janji apabila hal tersebut sudah terjadi, saya akan melakukan ini. Namun
Rukanah ingkar. Kemudian ia minta bukti lagi. Kalau misalkan bukti tersebut terjadi, maka ia mau beriman. Sudah diberikan bukti selanjutnya, Rukanah masih tidak mau beriman. Nah, ini menandakan hatinya sudah sangatlah keras. Akhirnya Rukanah balik ke kaumnya dan ia sampaikan bahwasanya Rasulullah itu penyihir, Rasulullah itu tukang sihir, bla bla bla. Diburu-burukan Nabi Muhammad SAW. Ya sudah. Hal tersebut sudah terjadi, namun tetap Nabi Muhammad SAW melepas Rukanah ya, karena Rukanah memang melihat dari gelagatnya dan hatinya itu memang tidak mau beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian beberapa tahun kemudian Rasulullah ditantang kembali oleh keluarganya Rukanah, namun bukan Rukanah, melainkan anak dari Rukanah yang bernama Yazid bin Rukanah. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, beliau mengisahkan Yazid bin Rukanah itu datang menemui Nabi Muhammad SAW dengan membawa 300 ekor domba. Karena Yazid ini ingin menantang Rasulullah ya, untuk bergulat. Karena Yazid ini mendapatkan kelihayan atau kehebatan dalam bergulat itu dari ayahnya. Dengan dia membawa taruhan 300 ekor domba. Ia berkata, "Wahai Muhammad, aku ingin mengajak engkau untuk berduel. Apabila aku dapat mengalahkan engkau, maka aku akan mengambil apa yang aku inginkan. Namun apabila engkau dapat mengalahkan diriku dan membuat perutku menempel ke tanah, maka aku akan berikan domba-domba ini sebagai taruhannya." Dan keduanya pun bergulat. Lagi-lagi Nabi Muhammad SAW yang menang. Kemudian Yazid kembali menantang Rasulullah. Ia berkata, "Maukah engkau adu gulat lagi dengan diriku? Namun sebelumnya ini taruhanku 100 ekor domba." Diberikan. Kemudian gulat yang kedua, dikalahkan lagi Yazid, diberikan lagi 100 ekor domba lainnya. Sampai yang ketiga kali, dan tidak ada lagi domba-domba kepunyaan dari Yazid bin Rukanah, karena sudah habis semuanya diberikan kepada Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ketika gulat telah usai, Yazid berkata, "Wahai Muhammad, sebelumnya tidak ada yang mampu membuat perutku menempel dengan tanah kecuali dirimu, dan tidak ada yang paling aku benci pula selain dirimu. Namun sekarang aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah, dan benar engkau adalah utusan Allah." Kemudian Sallallahu Alaihi Wasallam mengembalikan domba-domba kepunyaan Rukanah, anak dari Rukanah, yaitu Yazid bin Rukanah, diberikan keseluruhannya. Pelajaran yang bisa diambil dari kisah Rukanah dengan Nabi Muhammad SAW dan juga pun kisah dari anak dari Rukanah, yaitu Yazid bin Rukanah, adalah pertama, metode dakwahnya Nabi Muhammad ini sangat bervariasi ya. Beliau berdakwah dengan berceramah, beliau berdakwah dengan cara bersedekah, dengan akhlak yang mulia, sampai berdakwah dan pendekatan dalam bidang olahraga. Salah satunya gulat. Kemudian Nabi Muhammad tidaklah orang yang gila dengan harta ya. Bukti beliau tidak menginginkan harta dunia adalah hasil duelnya dengan Yazid tadi, yang 300 ekor domba itu beliau kembalikan. Karena beliau tidak inginkan itu. Namun yang beliau inginkan adalah hidayah dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Kemudian meskipun orang musyrik berlaku sombong dan kasar terhadap Nabi Muhammad SAW, namun beliau tetap berlaku ramah. Sehingga ketika mereka mengajukan pertanyaan, bahkan mengajak gulat sekalipun, Rasulullah bersedia untuk meladeni permintaan dari orang-orang tersebut. Hadza wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa Ustaz disampaikan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء
إنما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون